Kalau mau masak terong, terong itu wajib direndam pakai air. Kenapa harus direndam pakai air? Kata mamaku, itu biar terongnya nggak hitam ya, nggak memerah, jadi tetap putih kayak gini. Oke, ini mungkus. Kan biasanya kita santan ya, ini mau kita sambal. Jadi kalau disambal perutnya harus dibuang. Kalau nggak meleduk-leduk, meletus-letus dia. Ini mahal ya, ikan mahal. Walaupun kecil-kecil begini, ini ikannya mahal. Tadi hidup, sekarang udah mati deh. Gak ada lagi yang hidup. Ini kan agak licin, jadi kalau mau bersihkan itu kita harus pegang ini tuh, baru disembelih disembelih. Nih ya, tempat naruh jempol kita di sini. Ini kan ada tempat dia nempel di batu itu. Taruh jempol kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Wenya Family. Untuk kali ini kami akan berbagi nge-share video. Yang pertama itu ada tips-tips sedikit tentang bagaimana cara mengolah terong biar tidak hitam dan bagaimana cara membersihkan ikan mungkus khas Bengkulu, dan akan berbagi informasi bahaya konsumsi terong jika berlebihan dan manfaat terong buat kesehatan, serta sejarah singkat tentang terong. Untuk tips-tipsnya sudah ada di awal video, dan ini kita akan memulai dengan bahaya mengkonsumsi terong jika berlebihan. Terong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Pengolahan terong biasanya tergantung pada jenis terong itu sendiri. Apapun jenisnya dan cara mengolah terong, kita tetap bisa mendapatkan manfaat terong asalkan tidak mengkonsumsinya secara berlebihan. Makan terong secara berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan. Kita perlu memperhatikan jenis terong yang ingin kita konsumsi. Sebab tidak semua jenis terong itu dapat dimakan mentah. Misalnya terung ungu. Jenis terung ungu ini merupakan yang paling umum dimakan, tetapi harus dimasak terlebih dahulu. Terung ungu tidak boleh dikonsumsi mentah karena mengandung zat berbahaya apabila tidak dimasak. Berikut bahaya konsumsi terong secara berlebihan, saya kutip dari Medical News Today. 1. Penyerapan nasunin dan zat besi. Nasunin dan fitokimia dalam terong akan mengikat dengan besi dan mengeluarkannya dari sel. Proses ini dikenal sebagai kelasi besi. Cara ini memang bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki terlalu banyak zat besi dalam tubuh mereka. Namun, bagi orang dengan kadar zat besi yang rendah tidak boleh mengkonsumsi makanan yang mengandung nasunin tinggi seperti terong. 2. Keracunan solanin.
Terong adalah bagian dari keluarga Nightshade yang mengandung alkaloid, termasuk solanin. Kandungan ini bisa menjadi racun. Kandungan tersebut dapat menyebabkan gejala seperti terbakar di tenggorokan, mual dan muntah, atau aritmia jantung. Reaksinya bisa fatal apabila dikonsumsi berlebihan. Di sisi lain, Anda perlu mencuci bersih terong sebelum dimasak supaya mengurangi zat solanin. 3. Oksalat dan batu ginjal. Terong mengandung oksalat yang dipercaya bisa membentuk batu ginjal. Jika terlalu berlebihan, batu ginjal dapat menyebabkan cedera ginjal akut hingga gagal ginjal. Makanan yang mengandung oksalat seperti terong tidak baik untuk orang yang rentan terhadap batu ginjal. Siapapun dengan kondisi ini harus membatasi asupan makanan yang mengandung oksalat. Jika tidak memiliki riwayat penyakit ginjal, kita bisa mengkonsumsi terong dengan jumlah tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman semua ingat ya, makan terong jangan berlebihan. Sebenarnya bukan hanya makan terong saja yang tidak boleh berlebihan. Makan semuanya itu tidak boleh berlebihan. Makanlah secukupnya. Dan sebaiknya kita atur pola makan dan pola memasaknya. Oh ya, buat teman-teman yang ingin melihat resep apa yang saya masak ini, tonton videonya dan baca teksnya ya. Dan jika ingin mengetahui apa yang saya ceritakan dan sejarahnya, silakan mendengarkan celotehan saya dari awal sampai akhir. Jangan di-skip-skip biar tidak gagal paham. Oke teman-teman semua, kita memasuki sejarah tanaman terong. Dikutip dari Budiman tahun 2013 bahwa diduga tanaman terong berasal dari daerah Asia, tepatnya India dan Myanmar. Menurut penelitian, sejak ratusan tahun lalu, terong hanyalah tumbuhan liar. Namun, setelah diketahui rasa dan khasiatnya, maka terong mulai dibudidayakan di daerah asalnya tersebut. Ada penelitian lain menyebutkan bahwa di Afrika ditemukan plasma nutfah, yaitu sumber genetik tanaman terong. Salah satunya adalah terong engkol, Solanum macrocarpon L. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa terong merupakan tanaman asli daerah tropis. Pada abad ke-5, bersamaan dengan menggeliatnya perdagangan sayur di daerah Tiongkok, Cina, sudah dibudidayakan tanaman terong. Lambat laun, terong menyebar ke kawasan Asia lainnya, seperti Malaysia, Indonesia, kawasan Afrika Timur, Afrika Tengah, Afrika Barat, Amerika Selatan, Karibia, dan Spanyol. Di Indonesia sendiri, budidaya tanaman terong terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Beda daerah, maka beda pula penamaan dalam penyebutan terong ini ya. Berikut ini adalah beberapa nama terong di beberapa daerah di Indonesia. Seperti Jawa Barat, penyebutannya terong. Madura, cokrom. Jawa Tengah, encong. Aceh, truing. Lampung, tiung. Sumatera Utara, roteng. Maluku, turung. Makassar, bodong-bodong. Gorontalo, antibu. Sumbawa, kadui. Bali, tuung atau cung. Timor, kaumenu. Ternate, fofoki. Papua, pau-pau atau torium. Untuk Bengkulu, terung. Untuk Bengkulu Selatan, terung. Untuk Pagar Alam, terung. Dan untuk di daerah teman-teman sendiri, apa nama lain dari terung? Boleh komentar di bawah ini ya. Semoga penjelasan asal muasal terung ini bisa memberikan pengetahuan tambahan untuk kita semua. Amin. Menurut Khalid Yerebakan, MD, editor kesehatan di laman The Daily Sabah, di dalam 200 gram terung Jepang hanya memiliki 20 kalori. Kandungan natriumnya juga cukup rendah. Berikut beberapa manfaat terong bagi kesehatan. 1. Baik untuk kulit dan rambut. Seiring dengan semua manfaat terung ini, sayuran juga penting untuk kesehatan kulit dan rambut. Terung melindungi kulit berkat serat makanan yang banyak dan berbagai vitamin yang dikandungnya.
Terung membersihkan tubuh dari radikal bebas dan sel-sel mati, sehingga membantu kulit tetap bersih dan murni. 2. Kaya serat. Serat makanan hanya ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Ini membantu pencernaan dengan asupan air yang cukup dan memiliki banyak manfaat untuk sistem gastrointestinal. Terung kaya serat dan memiliki jumlah lemak dan kolesterol yang sangat rendah, sehingga menjadi pilihan yang sangat sehat untuk orang-orang dengan masalah obesitas atau berat badan. Kandungan kaya seratnya juga menghambat pelepasan hormon ghrelin yang memberitahu kita bahwa kita lapar. Jadi, terung mempromosikan rasa kenyang dan dapat membantu menurunkan berat badan. 3. Mengatur gula darah. Terung membuat gula darah terkendali terutama karena kaya serat. Serat dapat menurunkan gula darah dengan memperlambat laju pencernaan dan penyerapan gula dalam tubuh. Penyerapan yang lebih lambat membuat kadar gula darah tetap stabil. Studi menunjukkan bahwa polifenol yang ditemukan dalam makanan seperti terung dapat mengurangi penyerapan gula dan sekresi insulin, yang dapat membantu menurunkan gula darah. 4. Melindungi tubuh dari kanker. Polifenol dalam terung memiliki efek anti kanker. Antosianin dan asam klorogenik melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dan mencegah pertumbuhan tumor dan penyebaran sel kanker. Terung ternyata membantu pembentukan sel darah putih. Itu adalah sumber vitamin C yang baik, komponen yang sangat diperlukan untuk sistem kekebalan tubuh. 5. Mudah diolah jadi santapan lezat yang rendah kalori. Teman-teman semua dapat dengan mudah menambahkan terung untuk diet karena dapat dipanggang atau ditumis dan disajikan dengan minyak zaitun dan bumbu. Terung juga dapat mengurangi asupan karbohidrat dan kalori yang akan memperkaya serat dan nilai gizi makanan kita. 6. Mengurangi resiko penyakit jantung. Berkat kandungan antioksidan mereka, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terung dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Dalam sebuah penelitian, kelinci dengan kolesterol tinggi diberi 10 ml jus terong setiap hari selama 2 minggu. Hasilnya menunjukkan bahwa kelinci ditemukan memiliki kadar kolesterol LDL dan trigliserida yang lebih rendah. Penelitian lain menunjukkan bahwa terung dapat memiliki efek perlindungan bagi jantung. Terung juga membantu menyeimbangkan kadar kolesterol dan menjaga tingkat tekanan darah pada tingkat yang sehat berkat potasiumnya. 7. Melindungi kesehatan otak. Temuan yang diperoleh dari penelitian pada hewan menunjukkan bahwa nasunin yang merupakan antosianin yang ditemukan dalam kulit terung adalah antioksidan kuat yang melindungi selaput sel otak dari kerusakan oleh radikal bebas. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa antosianin membantu mencegah peradangan saraf dan memudahkan aliran darah ke otak. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan memori dan mencegah masalah mental yang berkaitan dengan usia. Terung juga membantu memulihkan sel-sel otak yang rusak dan melindungi sel-sel. 8. Baik untuk kesehatan tulang. Terung sangat bermanfaat bagi orang-orang yang menghadapi resiko degradasi tulang atau osteoporosis karena sangat baik untuk kesehatan tulang. Senyawa fenolik dalam terung membantu memperkuat tulang dan meningkatkan kepadatan mineral dalam tulang. Selain itu, terung sangat kaya zat besi dan kalsium. Selanjutnya, potasium dalam terung meningkatkan asupan kalsium. Jadi, makanan terung memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tulang. 9. Sumber antioksidan. Selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, terung sangat kaya akan antioksidan. Antioksidan dalam zat yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan yang disebabkan oleh zat berbahaya yang dikenal sebagai radikal bebas. Studi menunjukkan bahwa antioksidan dapat membantu mencegah banyak penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker.
Terung sangat kaya antosianin, jenis pigmen dengan sifat antioksidan yang memberi warna cerah dan pada tanaman. Secara khusus, suatu antosianin dalam terung yang disebut nasunin memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Demikianlah teman-teman semua yang bisa saya bagi untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan saat pengucapan ataupun dalam segala hal, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, komen, dan share.